yang sudah kita buat Bapak Ibu, sehingga orang lain bisa juga memanfaatkannya. Dan yang kelima adalah elaborasi pemahaman. Dalam hal ini, guru wajib melakukan refleksi, apa yang baik dan apa yang harus diperbaiki Bapak Ibu. Yang keenam adalah koneksi antar materi. Di sini dibutuhkan evaluasi, rencana tindak lanjut. Jika memang karya yang kita buat itu bermanfaat bagi orang lain, mari kita kembangkan. Nah, yang terakhir adalah alur merdeka, aksi nyata. Bagaimana aksi nyatanya, Bapak Ibu, kembali ke pribadi kita masing-masing. Apa yang sudah kita buat bagi murid kita? Apakah kita sudah berbuat yang terbaik bagi murid kita dan orang-orang di sekitar kita? Dimulai dari diri itu, Bapak Ibu, kita melihat situasi apa yang terjadi di kelas kita, pada khususnya Bapak Ibu, apalagi di zaman digital saat ini. Penggunaan ponsel yang berlebihan oleh murid-murid kita menyebabkan murid kita ini terlihat lelah di kelas, terlihat tidak termotivasi untuk belajar. Dan ini adalah tantangan kita sebagai guru di abad 21 ini. Bahwa kita yang lahir di abad 19 harus bisa menyesuaikan dengan murid-murid kita yang lahir di abad 21, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari judul daripada materi sehari ini yaitu menginspirasi dengan Kurmajar. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menonton video, ya. Video ini juga adalah yang saya gunakan untuk mendaftar pada kegiatan HGN 2023. Saya Citra Ervina Setibu, guru fisika YSMA Negeri 6 Kota. Sebagai praktikum, bagaimana penerapan bekerja di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Penggunaan ponsel yang berlebihan dan kurangnya Pak Riston, terdengar suaranya Pak Riston? Terdengar Bu, terdengar, tapi agak sedikit terdengar. Baik secara fisik maupun mental. Akibat kurangnya konsentrasi belajar di sekolah, prestasi akademik mengalami penurunan. Demikian halnya dengan minat murid dalam belajar di sekolah. Selain faktor di atas, peroleh data berdasarkan hasil rapor pendidikan di SMA Negeri 6 Binjai dengan capaian sedang untuk kemampuan literasi dan numerasi. Persentase literasi sebesar 62,22% dan numerasi sebesar 55,56%. Faktor refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan hasil rapor pendidikan diperoleh dengan capaian kurang atau merah. Berdasarkan data ini, jelas berpengaruh besar terhadap minat dan motivasi murid dalam belajar. Bagaimana mungkin murid tertarik untuk belajar jika pembelajaran kurang menarik, monoton, dan tidak relevan dengan kebutuhan murid. Ini terlihat bagaimana kondisi dan situasi pembelajaran di sekolah kami. Masih banyak guru yang belum paham apa yang menjadi kebutuhan murid di kelas. Dan semuanya merupakan biaya pembelajaran berbasis digital yang masih kurang oleh guru. Padahal pembelajaran yang menarik, kontekstual, dan relevan menumbuhkan interaksi yang positif antara guru dan murid. Sebagai bagian dari SMA Negeri 6 Binjai, bertanggung jawab untuk membantu satuan penyelesaian dalam menyelesaikan akar permasalahan ini, yang mana diperlukan keterlibatan semua pihak, baik sekolah, guru, murid, dan juga orang tua murid. Dalam menerapkan belajar di sekolah kami, ada beberapa tantangan yang kami hadapi, yaitu keterbatasan keterampilan digital guru dalam mengembangkan media pembelajarannya.
guru belum paham pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sebagai media belajar dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka. Pembelajaran organisasi sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang masih banyak belum dipahami oleh guru. Sekolah yang belum memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Kurangnya keterlibatan orang tua murid. Dalam menghadapi tantangan di atas, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu implementasi daripada Kurmaja. Saya melakukan asesmen kesiapan belajar murid, kebutuhan dan gaya belajar murid. Asesmen pembelajaran berdasarkan fase dan saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan kesiapan belajar murid menggunakan Google Formulir untuk berkomunikasi dengan murid dan mengajak murid bergabung di Google Classroom sebagai tempat diskusi tatap maya. Di awal pembelajaran, saya menyapa murid yang berdoa sebagai ucapan syukur terhadap Tuhan Maha Esa. Dan cek pertanyaan apa saja akan pembelajaran yang telah berlangsung. Saya menjelaskan pembelajaran yang akan dicapai setelah pembelajaran berlangsung. 16 murid belajar, saya melakukan tes berikut. Kemudian saya membagi berdasarkan kelompok auditori, yaitu memperoleh informasi berdasarkan buku bacaan maupun informasi dari guru. Untuk kelompok visual, kelompok ini memperoleh informasi berdasarkan tayangan YouTube yang disediakan oleh guru di depan kelas. Kelompok kinestetis, kelompok ini langsung melakukan praktek berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Kelompok saling sama antar kelompok. Kalau A2 selanjutnya akan dipresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian asesmen formatif menggunakan kuis mode kertas. Sama-sama isi pembelajaran. Di akhir pembelajaran, dilakukan dengan menggunakan 12 poin interaktif. Refleksi dan umpan balik diperlukan untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, belajar dalam sekolah, bagaimana guru secara untuk berbagi pengalaman terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Komunitas belajar ini menjadi tempat di mana saling mendukung dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Sekolah juga menyelenggarakan pelatihan intensif untuk pemanfaatan media pembelajaran digital, penggunaan alat digital dan platform digital seperti platform Merdeka Mengajar. Di mana platform Merdeka Mengajar dapat menunjang implementasi kurikulum Merdeka untuk guru agar dapat membantu dalam mendapatkan referensi dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Platform ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya.
adanya akses sekolah, yaitu salah satunya aset manusia. Saya sebagai narasumber berbagi baik IKN dan juga calon juga Angkatan 8 Kota Binjai memberdayakan sekolah sebagai narasumber dalam berbagi praktik baik IKN dan menyimaskan pemahaman saya tentang pemanfaatan PMM kepada rekan-rekan guru, baik menggunakan ponsel maupun menggunakan laptop yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah. Dari adaptasi kurikulum merdeka di sekolah kami, guru dan murid menjadi lebih bersemangat dan berinovasi dalam pembelajaran. Prestasi akademis dan akademis sekolah kami mulai meningkat dalam proses pelajaran. Sekolah kami dari sekolah yang dirugikan menjadi pusat pembelajaran. Inspirasi dengan guru mengajar kurikulum mandiri belajar. Setelah pembelajaran. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana video menginspirasi dengan Kurumajar. Jadi Kurumajar itu adalah kurikulum merdeka mandiri belajar ya Bapak Ibu. Menurut Stephen Stantro, seorang coach di Google Master Trainer, Anda tidak perlu hebat untuk memulai sesuatu. Anda perlu memulai untuk menjadi hebat. Jadi Bapak Ibu, kita harus memulai untuk menjadi hebat, baik diri kita maupun untuk murid kita. Karena pemimpin hebat itu bukan hanya melakukan hal yang hebat Bapak Ibu, tetapi juga pemimpin hebat itu dia mampu menggerakkan orang lain melakukan hal-hal yang hebat. Kita masuk pada elaborasi konsep apa itu media pembelajaran interaktif. Nah, ini adalah tampilan daripada media pembelajaran interaktif saya, Bapak Ibu. Media pembelajaran interaktif itu adalah aplikasi yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, atau video animasi secara terpadu dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, di mana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Untuk ruang kolaborasi, bagaimana kita melakukannya? Saya memanfaatkan perangkat ajar menggunakan desain di Canva, Bapak Ibu. Kemudian untuk asesmen, saya gunakan Google Form Murid, terkadang saya pakai Quizzes Paper Mode. Dan simulasi dalam MPI saya pakai link dari PET Colorado. Demonstrasi kontekstual, bagaimanakah hasilnya? Nah, begini hasilnya Bapak Ibu. Hasilnya, yang pertama kita harus mampu menyesuaikan media pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan murid kita. Kemudian ajak murid kita untuk menunjukkan hasilnya. Yang ketiga, kita lakukan persiapan agar murid memahami bagaimana penggunaan alatnya, Bapak Ibu. Refleksi. Evaluasi juga dilakukan, Bapak Ibu ya. Evaluasi bagaimana keterkaitan antar materi. Nah, kita selaku guru berperan, yaitu yang pertama kita harus mampu melihat situasi dan tantangan yang ada di depan kita. Setelah kita melihat situasi dan tantangan yang ada di kelas kita, maka kita rancang pembelajaran yang menarik Bapak Ibu, yang interaktif dan inovatif, disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Melibatkan segala kemampuan peserta didik, melibatkan segala sumber daya yang ada. Peran murid adalah yang pertama,
terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian ajak murid kita memanfaatkan teknologi, eksplorasi menggunakan media pembelajaran interaktif. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, aksi nyata. Ini adalah aksi nyata saya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh media pembelajaran interaktif saya yang saya kerjakan dalam memenuhi tugas pembatik di level 3. Jadi MPI saya ini Bapak Ibu berupa board game ya, atau papan permainan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa fitur Bapak Ibu. Nah, nanti murid kita arahkan untuk mengklik panduan. Maka muncul panduan bagaimana nanti murid menggunakan media pembelajaran interaktif ini. Dalam MPI saya juga saya lampirkan pendahuluan. Ini saya gunakan Canva Bapak Ibu ya, dalam mendesain pendahuluan. Kemudian ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Karena saya adalah guru fisika, maka tujuan pembelajaran saya dalam MPI saya ini berhubungan dengan hambatan kawat penghantar. Lalu ada materi pembelajaran. Ya, jadi murid kita arahkan untuk membaca materi pembelajaran. Lalu ada fitur video Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita klik link ini, maka muncul video pembelajaran mengenai hambatan kawat penghantar. Nah, di sini ada simulasi. Ya, Bapak Ibu, yang kita arahkan murid melakukan simulasi. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya gunakan link dari PET Colorado. Nah, karena materi saya adalah hambatan kawat penghantar, dalam hal ini R ini adalah hambatan, Rho adalah massa jenis, kemudian murid akan menggerak-gerakkan simulasi ini. Nah, jika massa jenis dibesarkan, diperbesar, apa yang terjadi dengan hambatan? Jika diperkecil hambat jenisnya, bagaimana dengan R-nya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kawat penghantar ini ibarat kabel yang ada di rumah kita Bapak Ibu ya, kabel listrik begitu ya. Jika panjang kawat penghantarnya dinaikkan, apa yang terjadi dengan massa jenisnya? Seperti itu. Jika luas penampaknya dinaikkan, apa yang terjadi? Nah, jadi murid ini bereksplorasi di simulasi ini Bapak Ibu. Kita kembali. Nah, untuk soal latihan juga ada. Di sini saya gunakan Google Formulir Bapak Ibu untuk mengerjakan soal latihan. Ya. Jadi nanti diarahkan murid masuk menggunakan akun belajar ID. Ada juga referensi. Baik Bapak Ibu, demikianlah hasil presentasi saya. Yang terakhir, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan selamat malam. Saya kembalikan kepada Pak Riston. Baik Bu Kista, terima kasih Bu Citra yang sangat luar biasa sekali memaparkan praktik baiknya. Kita sangat-sangat menyimak dengan begitu antusias. Mungkin tadi ada di tayangan video ya, agak sedikit ini mungkin karena diputar secara live langsung, jadi agak sedikit, tapi tidak mengurangi sebenarnya. Yang pasti masih bisa disimak dengan baik video praktik baik dari Bu Citra tadi, yang mengambil judulnya tadi Kurmajar ya Bu Citra, kurikulum mandiri belajar. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Dan kelihatan di sana bagaimana pembelajaran itu yang dilakukan di kelas begitu sangat-sangat antusias semua murid, dan kami mendapat inspirasi sangat luar biasa ini Bu. Oke. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk narasumber kita yang kedua nih ya. Ada Ibu Gus Devilas Junita Saragi dari SMA Negeri 1 Bilahulu, dengan materinya praktik baik multimedia pembelajaran interaktif. Oke, baik Ibu Gus Devilas, silakan Bu. Baik,
Terima kasih Pak Riston, terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di sini, dan terima kasih pada khususnya untuk teman-teman Bapak Ibu guru yang telah membersamai kami dalam webinar praktik baik ini. Izin saya share screen dulu ya Pak. Oke, baik. Nah, baik, saya coba share. Oke, baik. Izin kelihatan, Pak? Sudah kelihatan, sudah. Nah, baik, terima kasih. Bapak Ibu, guru hebat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gus Depi Las Junita Saragi, sahabat teknologi Sumatera Utara 2003, dari SMA Negeri 1 Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Nanti di situ ada alamat-alamat media sosial kita, sosial saya, teman-teman bisa berinteraksi lebih dalam lagi dengan saya, nanti akan saya share di kolom chat ya. Nah, jadi berbagi praktik baik yang saya lakukan pada hari ini adalah pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran. Izin saya mulai. Nah, jadi Bapak Ibu di sini adapun ya metode atau action plan situasi yang saya hadapi ya, kenapa pemilihannya adalah seperti ini. Pengetahuan awal siswa kurang, sarana prasarana serta fasilitas akses internet dan sumber belajar terbatas, dan pembatasan penggunaan handphone di sekolah. Nah, jadi izin Bapak Ibu ya, di sekolah kami, walaupun saya mengajar di SMA, Bapak Ibu, walaupun saya mengajar di SMA, tapi penggunaan handphone itu dilarang selama pembelajaran. Ya, jadi tentu saja bagaimana kalau untuk penggunaan teknologi kalau handphone dilarang seperti itu. Jadi itulah situasi yang saya hadapi. Nah, lalu tantangannya adalah bagaimana kita sebagai guru mampu meningkatkan motivasi siswa belajar informatika, karena saya guru informatika ya, dengan menyenangkan dan dapat mengintegrasikan TIK di dalamnya dengan segala situasi yang ada. Jadi penggunaan handphone dilarang, sementara kita itu adalah guru informatika. Jadi bagaimana meningkatkan motivasi dengan kondisi yang seperti itu adalah tantangan yang saya hadapi. Lalu aksi hanya yang saya lakukan adalah merancang media pembelajaran interaktif yang dapat mewujudkan kolaborasi dan situasi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Nah, setelah itu saya melakukan refleksi. Area refleksinya adalah melakukan refleksi dan evaluasi bersama murid terkait pembelajaran yang dilakukan dan melaksanakan perbaikan terkait tindak lanjut sebelumnya. Jadi ini dia startnya ya, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi yang terjadi kenapa adanya MPI ini, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya, Ibu dan Bapak, jadi Ibu dan Bapak sudah mengenal begitu banyak media pembelajaran dan tentu saja sudah pasti menggunakan lebih dari satu. Jadi media pembelajaran interaktif itu sebenarnya apa? Yaitu adalah alat bantu. Sekali lagi kata kuncinya adalah alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari kita guru ke siswa, yang dalam prosesnya terjadi interaksi dua arah, seperti itu ya. Kata kuncinya interaksi dua arah, yang tujuannya adalah mempermudah proses pembelajaran, di mana peran dan manfaat MPI ini sendiri, teman-teman ya, ada meningkatkan pemahaman murid, membuat pelajaran lebih menarik dan efektif, meningkatkan motivasi belajar murid, mendukung terwujudnya pembelajaran yang terdiferensiasi, dan meningkatkan interaksi guru dan murid. Nah, jadi kenapa disebut dengan dua arah ya? Nanti kita akan lanjut pada langsung praktik baiknya ya. Nah, lalu yang berikutnya, kenapa kita sebagai guru ya? Kenapa sebagai guru bisa memilih MPI ya? Tapi bukan berarti harus ini saja kita pakai ya teman-teman ya, bisa bergantian. Tapi alasan kenapa kita menggunakan MPI ini adalah adanya kontrol pada pengguna, ya, materi lebih rinci dan lengkap, navigasi lebih lengkap,
evaluasi interaktif dan dilengkapi dengan penilaian. Itu salah satu kenapa kita menggunakan MPI ya. Nah, lalu di sini jenis-jenis media pembelajaran interaktif teman-teman bisa kita buat seperti tutorial, drill and practice, simulasi, atau games. Jadi bebas ya, bisa bentuk games, bisa bentuk pembelajaran seperti itu. Dan apa-apa saja sih aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk menggunakan MPI ini? Ada banyak sekali teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Komputer itu tidak terbatas. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat satu dengan aplikasi si A, lalu satu lagi si B membuat aplikasi dengan si B, sah-sah saja ya, sah-sah saja. Jadi beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat MP itu sendiri itu ada SAC ya, ada Canva for Education, ada PowerPoint sendiri pun nanti bisa, ada Google Slide ya. Kemudian ada nanti dia articular visual storyline dan masih banyak lagi teman-teman ya. Tapi saya akan berbicara tentang aplikasi yang saya gunakan seperti itu ya. Nah, lalu di sini adalah praktik baik yang saya lakukan ya, yang sudah saya lakukan, MPI yang sudah saya lakukan, dan ini juga merupakan salah satu tugas akhir saya di level 3. Ini yang mengantarkan saya menjadi sahabat sahabat teknologi 2023 teman-teman ya. Jadi mungkin kalau tampilannya teman-teman lihat sederhana seperti itu ya kan. Jadi di sini praktik baiknya adalah digunakan untuk kelas 10 fase E ya, pelajaran informatika. Nah, itu dia dengan temanya adalah sistem komputer. Di mana teman-teman? Ini saya buat dengan menggunakan Canva for Education. Tuh, kok bisa ya ternyata. Jadi saya sekarang terlove-love dengan Canva teman-teman ya. Kalau sebelumnya, tahun sebelumnya saya menggunakan pakai SAC. SAC itu kita bicara kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya setiap tombol saya harus download dulu ke komputer saya. Nah, ketika saya mencoba menggunakan Canva, saya terkesima. Apapun tombol yang saya mau, tinggal ada langsung di bagian komponen di Canva. Nggak pakai lagi download segala. Jadi mengurangi memori saya seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah praktik baiknya. Langsung saja ya saya tampilkan ya teman-teman ya. Oke, izin saya buka apa saya ya. Oke, nah ini izin. Jadi dia teman-teman, jadi selain dari tugas akhir, ini juga sudah saya terapkan ke kelas ya. Saya beri ini ke kelas sama anak-anak. Nah, jadi di sini ada menu utamanya, kemudian setelah itu saya klik dia untuk memulai. Nah, teman-teman tadi kan dibilang kan memanfaatkan diferensiasi. Kan nggak semua anak-anak suka membaca ya. Jadi di sini juga saya sediakan tombol play teman-teman ya. Jadi di sini ada tombol suara. Selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif sistem komputer untuk informatika kelas 10 fase E. Klik tombol di bawah untuk memulai. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi anak-anak yang suka mendengar ya bisa langsung klik saja gitu. Lalu saya klik tombol untuk memulai. Nah, inilah dia ya. Teman-teman sedikit juga sambil berbagi tips teman-teman di sini yang mencoba di pembatik level 3 kemudian ternyata lulus tapi belum lolos. Beberapa tipsnya adalah apa yang diminta dalam penilaian itu ada teman-teman. Diminta itu harus ada pendahuluan, ada tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita di kurikulum Merdeka namanya CP, capaian pembelajaran. Ada referensi. Jadi teman-teman ambil satu gambar saja dari Google, itu masukkan ke referensi. Lalu ada uraian materi, ya inilah yang paling penting ya kan. Lalu ada tesnya. Kemudian pengembang itu yaitu saya yang membuat program dan petunjuk penggunaan. Jadi nanti teman-teman yang belum sampai kemari bagiannya, yuk usahakan ini ada begitu. Lalu yang di mana itu maksudnya interaksi teman-teman? Interaksi itu adalah
anak-anak murid bisa memilih apa yang dikerjakannya di media ini, di multimedia ini. Apa perbedaannya teman-teman dengan video? Nah, kalau video, teman-teman buat video pembelajaran, teman-teman berikan ke anak-anak, maka anak-anak melihat dari awal sampai akhir seperti itu, ya. Dia tidak punya akses untuk mengontrol apa yang mau dikerjakannya kecuali pause seperti itu. Nah, kalau ini anak-anak bisa memilih. Dia mau tahu dulu capaian pembelajarannya apa, bisa. Dia mau langsung tahu, dia mau langsung tes nih gitu, bisa. Nah, itulah maksudnya dia interaktif itu, teman-teman ya. Nah, saya coba ya. Nah, jadi di sini ada capaian pembelajaran, saya klik ya, saya klik. Jadi anak-anak, oh iya, jadi jadi kalau saya belajar ini, nanti saya harus tahu cara kerja komponen dan masing-masing komponennya, seperti itu. Lalu saya juga sediakan tombol-tombol untuk halaman berikutnya. Jadi satu lagi teman-teman, dalam membuat multimedia interaktif, tipsnya berikutnya adalah usahakan tidak terlalu banyak tujuan. Misalnya, capaian pembelajaran yang teman-teman inginkan pada bab 3 ada 4 tujuan pembelajaran, ambil 1 sampai 2 saja dalam MPI teman-teman. Jadi kalau nanti misalnya mau bab berikutnya ya rancang lagi, seperti itu ya. Jadi anak-anak nggak bosan, nggak melulu bosan, oh itu saja medianya, tidak ya. Jadi makanya saya hanya ambil 2 saja. Nah lalu kalau sudah anak-anak mau masuk ke awal, maka pilih lagi dia menu utama seperti itu. Ya. Lalu mereka ingin belajar teman-teman, maka klik uraian materi. Nah, jadi tadi kan saya sudah punya 2 tujuan. Jadi materi saya pun biar nggak terlalu, kalau orang bilang amburadul gitu ya. Jadi saya tetap bagi. Saya tetap bagi kelompokkan. Tadi ada 2 tujuan, berarti materi saya pun harus ada 2 kelompok. Yang pertama komputer dan penyusunnya, yang kedua interaksi manusia dan komputer. Maka si anak-anak mau belajar yang mana dulu? Anak-anak misalnya mau belajar komputer dan komponen penyusunnya, tinggal cukup klik. Nah, mereka tinggal belajar seperti itu ya. Jadi nggak bahas isinya juga nggak seperti buku. Buku itu kan padat, tulisannya kecil. Jadi kalau teman-teman buat materi di MPI ini, usahakan topiknya itu materinya adalah yang inti-intinya saja gitu. Nah, lalu seperti tadi anak-anak yang suka audio ya kita sediakan tombolnya. Jadi saya juga lakukan perekaman suara saya ya. Kita tes ya. Komputer dan komponen penyusunnya. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, artinya berhitung. Secara umum, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling. Nah, seperti itu. Jadi walaupun tadi di sekolah nggak bisa dikasih HP, kemudian nanti saya kasih ini sama mereka, anak-anak ini tolong dipelajarin di rumah ya, seperti itu. Jadi mereka tetap ingat, oh itu suara Bu Devi gitu ya. Oh jadi memang seolah-olah mereka mendengar saya berbicara. Nah itu dia ya. Jadi memang ini adalah original kita yang memberi kepada anak-anak sehingga anak-anak pun merasa masih diperhatikan walaupun di luar dari jam sekolah. Nah, seperti itu. Lalu ada fitur navigasi berikutnya. Berikutnya sesuai dengan sesuai dengan materi kita, ya. Lalu kemudian setelah itu di sini juga ada sesuai materi saya. Saya ada buat 9 komponen komputer, ya kan? Maka anak-anak bisa lihat, oh ini kalau diarahkan kemari berarti ada gambar tangan, berarti ada link. Berarti coba saya mau tahu, monitor apa ya, seperti itu. Maka anak-anak bisa klik-klik, dan muncullah slide berikutnya yang membahas tentang monitor. Nah, jadi mereka tinggal membaca, oh monitor adalah komponen. Nah, kalau mereka mau mendengar suara saya, klik tombol play-nya. Seperti itu sampai mereka memahaminya. Ya, dan mereka sendiri yang pegang kontrolnya, itu dia. Jadi bukan guru yang harus ini enggak, mereka sendiri. Nah, jadi setelah itu itulah namanya dia interaktif ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah menu utama, nah dia mau belajar lagi materi lain silahkan. Lalu bagaimana
apakah mereka sudah cukup paham? Kita ajak juga, jangan lupa anak-anak ya, kalau sudah belajar, tes juga ya. Nanti dari tes itu kamu bisa tahu kamu cukup paham atau belum. Maka saya sudah sediakan juga di sini menu tes seperti ini. Sama juga karena tujuan saya ada 2, berarti 2 juga komponen tesnya. Saya coba yang pertama, komputer dan penyusunnya. Nah, jadi gini teman-teman, enaknya di Canva kalau teman-teman membuat MPI, Canva itu menyediakan fitur embed. Embed itu adalah memasukkan aplikasi di luar Canva sehingga bisa digunakan di Canva. Begitu. Jadi saya ini kebetulan pakai Word ya teman-teman soalnya ya. Nah, jadi kita ada panduannya. Klik tombol start, pasangkan gambar, lalu kalau udah selesai klik submit answer. Kalau mau ngulang lagi klik start again. Nah, kita tes ya teman-teman ya. Kita klik start. Nah, jadi saya sediakan soal. Tadi kan mereka sudah membahas materi ini, ya kan? Maka soalnya saya sesuaikan juga dengan materinya. Seperti itu. Jadi si anak-anak memilih, ini gambar ini cocoknya pengertiannya yang mana ya? Nah, ini yang mana? Seperti itu. Nah, oke. Udah submit answer. Oh, wow. Dan ternyata hanya 1 yang benar dari 5. Berarti dia belum cukup paham. Dia bisa mengulang lagi. Seperti itu. Nah, itulah dia. Jadi, keterbatasan yang ada di sekolah tidak boleh bawa HP, itu tidak mengurangi cara mereka untuk paham tentang pembelajaran informatika dengan adanya MPI ini, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi itu ya sedikit yang bisa saya paparkan untuk teman-teman. Jadi karena di sini kami fokusnya adalah berbagi apa yang sudah kami lakukan, saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Nanti kalau teman-teman mau tanya cara buatnya bagaimana, nanti kita akan lanjut slot-slot pertemuan berikutnya ya. Begitu ya teman-teman ya, begitu ya kan Pak Riston ya. Iya, itu saja. Betul sekali Bu. Iya. Iya, itu saja yang saya sampaikan. Nah, saya kembalikan kepada moderator kita yang ganteng. Terima kasih Pak Riston. Sama-sama Ibu Gus Depi. Yang pasti semua Bapak Ibu guru di sini pasti sudah memiliki pertanyaan nanti. Nanti di akhir webinar setelah pemateri memaparkan materi mereka, nanti kita akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi sebetulnya seperti yang dibilang Ibu Gus Devi tadi, betul sekali Bapak Ibu, apalagi kita nih sudah punya akun belajar.id dan itu sudah terintegrasi dengan Canva for Education. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu, kalau hari gini masih ada Bapak Ibu guru yang tidak tahu Canva, apalagi sudah terintegrasi dengan akun belajar ID, kayaknya ada yang kurang itu pasti. Jadi mari Bapak Ibu, karena tadi materi yang diberikan oleh Ibu Gus Devi itu banyak menggunakan aplikasi Canva pastinya untuk membuat MP-nya. Oke, terima kasih Bu Gus Devi. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kita yang ketiga, Ibu kita yang cantik juga. Jadi pemateri kita malam ini semua ibu-ibu. Tadi saya mau bilang Bapak dan Ibu, oh ibu-ibu semuanya. Oke. Nah, Ibu yang ini tidak jauh kalah, lebih hebat lagi, yang pastinya hebat-hebat semua. Jadi yang pemateri kita yang ketiga ini adalah Ibu Eunike Hana Priani dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Materi yang mau Ibu paparkan Ibu Eunike adalah peningkatan karakter murid dengan inovasi Madan. Oke, baik Ibu Eunike, silakan Bu. Terima kasih Pak Riston, Bapak moderator kita yang ganteng juga ya. Oke, Bapak Ibu, izin perkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Eunike. Sehari-hari saya bekerja menjadi guru BK di SMK Negeri 1 Pangkatan. Oke, di sini saya akan berbagi bagaimana peningkatan karakter murid dengan inovasi Madan. Bersama saya Eunike Hana Apriani Sinukaban, guru BK dari SMK Negeri 1 Pangkatan. Izinkan saya perkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Eunike, sehari-hari juga tadi saya udah utarakan saya guru BK, kemudian saya sahabat teknologi Provinsi Sumatera Utara bersama dengan rekan-rekan saya yang ada di sini.
Saya dipercayakan menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak dan instruktur PKP, Sekolah Penggerak, Kokapten Belajar ID Kabupaten Labuan Batu, praktisi kampus Merdeka, dan Ketua Musyawarah Guru BK SMK Kabupaten Labuan Batu. Pada saat ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya berikan kepada murid-murid saya di sekolah saya sebagai usaha saya bagaimana supaya karakter peserta didik saya ini bisa lebih baik lagi. Jadi saya melakukan inovasi Madan. Inovasi Madan itu apa? Inovasi Madan ini adalah inovasi merdeka mengajar dengan akun Belajar ID. Dengan memanfaatkan akun Belajar ID di dalam meningkatkan karakter murid sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi ada situasi yang dialami oleh peserta didik saya, Bapak Ibu, di mana kita semuanya di sini tahu kalau generasi siswa sekarang adalah generasi Z dan generasi Alpha. Kebetulan saya guru SMK berada di fase E dan F, jadi mereka adalah generasi Z sekarang. Dan peserta didik saya ini terbiasa dengan gadget dan handphone, tetapi ternyata mereka lebih sering menggunakan HP itu bukan untuk belajar, tetapi bermain handphone, bermain game online. Terkadang mereka tidurnya larut malam sampai jam 4 pagi gitu ada gitu masuk ke ruangan BK di antar guru lain ataupun orang tuanya untuk konseling. Ternyata anak ini sering malas sekolah ataupun sering absen. Ternyata karena sering bermain HP ataupun bermain HP terlalu lama untuk bermain game online tadi. Dan situasi yang terjadi juga dari hasil rapor pendidikan sekolah kami terjadi penurunan karakter peserta didik 0,14 dari tahun sebelumnya. Di mana yang berkurang ini adalah kebinekaan global dan gotong royong. Di sini saya akan berbagi sekilas Bapak Ibu sekalian mengajak Bapak Ibu untuk melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu sudah buka enggak rapor pendidikan sekolahnya? Jadi mulai tahun ini Bapak Ibu, rapor pendidikan ini tidak hanya diakses oleh admin sekolah ataupun kepala sekolah, tetapi kita bisa mengakses rapor pendidikan di sekolah kita. Jadi mari Bapak Ibu lakukan eksplorasi ataupun eksplorasi rapor pendidikan. Ada kalau di SMA ataupun SMK itu ada 8 aspek untuk rapor pendidikan yang bisa dieksplor. Di sini saya memilih karakter karena kebetulan saya guru BK. Jadi memang ada terjadi penurunan Bapak Ibu dari penurunan 0,14 dari tahun 2022. 0,14 tapi menurut saya ini sangat berbahaya karena karakter itu penting. Karakter itu sangat penting. Di mana di karakter ini ada penilaian nalar kritis, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreativitas atau sering kita dengar P5 ya. Kalau P5 kan ke proyek ini profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tadi nalar kritis di sini terjadi juga penurunan, ini dia, penurunan karakter buat peserta didik kami untuk nalar kritis tadi. Terjadi penurunan untuk nalar kritis sebesar 3,2. Nah, ini sangat besar ya Bapak Ibu ya, 3,2. Kemudian terjadi juga penurunan di bidang kebinekaan global. Kebinekaan global turun 2,81. Nah, ini sangat penting. Dan isu-isu global, gender, agama, dan budaya ini sangat penting dan terjadi penurunan di sekolah kami. Kemudian untuk kemandirian ini meningkat Bapak Ibu karena memang anak murid kami kan SMK. Jadi SMK Negeri 1 Pangkatan mereka memang mandiri, bahkan mereka kebanyakan bekerja. Lebih dari 85% peserta didik saya itu bekerja sambil sekolah. Kemudian gotong royong. Nah, di gotong royong ini juga terjadi penurunan. Otomatis berarti peserta didik ini lebih bersifat individualis sekali ya, kurang bisa bekerja sama ataupun berkolaborasi untuk peserta didik sekolah kami. Beriman dan bertakwa meningkat bagus dan kreativitas juga meningkat bagus. Jadi Bapak Ibu itu tadi sekilas tentang rapor pendidikan dan saya ingin sekali lagi ngajak Bapak Ibu
yang hadir di sini, mari eksplorasi rapor pendidikan Bapak Ibu. Mari buka rapor pendidikan sekolah masing-masing dan kita lihat dari situ apa sih situasi yang terjadi di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu di sini ada suatu tantangan yang saya hadapi. Tadi kan anak murid ini lebih suka bermain HP. Tetapi tantangan yang terjadi sebenarnya di sini murid kami itu 85% itu bekerja, tetapi ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya kebanyakan. Kebanyakan ternyata uang yang mereka gunakan untuk bekerja itu adalah untuk membeli internet. Bahkan untuk internet mereka bisa habis, kalau di BK mereka konseling bisa habis 400.000 gitu satu bulan untuk bermain HP, yaitu untuk game-game online ataupun yang tidak baik lah menurut kita. Ini lebih suka bermain HP daripada membaca buku itu sendiri. Kemudian kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi juga kurang Bapak Ibu. Di sini kita lihat kan generasi Z mereka. Mereka kan generasi Z yang memang terbiasa dengan handphone. Nah, tetapi di sini terjadi penurunan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi itu kurang dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini bisa dilihat juga dari hasil konseling peserta didik ke anak murid. Lalu hasil rapor pendidikan. Hasil rapor pendidikan tadi juga bisa kita lihat loh Bapak Ibu, bagaimana sih guru kerja refleksi guru dan perbaikan di sini kurang Bapak Ibu. Di tempat kami itu yang kurang itu di pembelajaran dan inovatif. Nah, ini dasarnya tentang pembelajaran, refleksi pembelajaran, mungkin kurangnya pemahaman tentang kurikulum merdeka. Kemudian praktik inovatif juga turun. Nah, ini hasil rapor pendidikan ini kan berasal dari penilaian peserta didik ataupun asesmen nasional. Nah, di sini terjadi penurunan. Untuk pembelajaran guru itu sendiri bisa kita lihat di sini Bapak Ibu bersama-sama. Jadi, sekali lagi mari kita eksplorasi rapor pendidikan kita. Kemudian di sini saya melakukan aksi penguatan karakter murid dengan inovasi Madan, inovasi Merdeka Belajar dengan akun belajar yang sudah saya lakukan di awal 2022. Saya mengenalkan akun belajar ID. 2021 saya akhir Desember saya sudah mengenalkan akun belajar ID secara pelan-pelan kepada guru-guru saya. 2022 juga sudah, dan terrealisasinya penuh itu 2023 untuk penggunaan akun belajar ID di sekolah kami secara penuh, baik itu menggunakan ujian online, pembelajaran dengan akun belajar ID, Canva, dan lain-lain, dan murid-murid mendapatkan akun belajar ID-nya dan mereka bisa memanfaatkannya. Nah, ini aksinya saya lakukan dengan inovasi Madan, inovasi Merdeka Belajar dengan akun belajar ID. Kemudian, Bapak Ibu, langkah-langkah ataupun aksi yang saya lakukan itu, yang pertama saya melakukan asesmen diagnostik dengan memanfaatkan akun belajar ID. Jadi di BK itu ada asesmen diagnostik, asesmen kebutuhan peserta didik, daftar cek masalah, gaya belajar, sosiometri untuk mengetahui gaya hubungan sosial peserta didik, minat dan karir. Nah, itu semua saya integrasikan, saya sudah adaptasi aplikasi yang dipunya sekolah kami terintegrasi dengan akun belajar ID. Kemudian saya juga selain melakukan asesmen diagnostik, saya juga melakukan asesmen pembelajaran, asesmen formatif. Nah, formatif ataupun mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah, kalau di sini sebenarnya saya memanfaatkan salah satunya Canva, kemudian platform mereka mengajar untuk mengetahui kemampuan literasi anak-anak. Lalu KSE, saya melakukan keterampilan sosial emosional juga Bapak Ibu untuk mengatasi ataupun meningkatkan karakter peserta didik. Di sini saya mempunyai teknik emotional freedom teknik namanya, emotional freedom teknik, dan saya berikan kepada anak-anak setiap mulai pelajaran. Kemudian ketiga, membuat keyakinan kelas ataupun proyek P5, umpan balik murid dengan akun belajar ID. Jadi sekolah kami mengikuti kurikulum mandiri berubah, kami membuat proyek P5, di mana proyek P5 ini kebetulan di semester ini proyek pertama kami membuat Kesultanan Bila, menggali jejak Kesultanan Bila. Jadi Kesultanan Bila ini adalah kesultanan di Kabupaten Labuan Batu, tetapi
hampir lebih dari 60% atau 70% banyak peserta didik ataupun orang Labuan Batu sendiri tidak mengetahui Kesultanan Bila. Jadi kami mengambil P5 ini dan kami di sini membuat proyek bersama dalam bentuk video pembelajaran, poster. Membuat videonya itu kami gunakan yaitu Google Slide. Jadi kami memanfaatkan Google Slide. Jadi dari Google Slide itu bisa dikompres, bisa ditambah musik, jadilah video. Kemudian Canva juga kami manfaatkan. Lalu konseling dengan segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, kami tidak menghukumnya Bapak Ibu. Kami melakukan sekolah ramah anak dan konseling dengan segitiga restitusi. Mengembalikan anak-anak peserta didik ini kembali menjadi lebih baik lagi. Lalu berbagi praktik baik. Nah, agar ini terlaksana dengan secara holistik, tidak hanya dilakukan oleh 2, 3, 4 guru, tetapi bisa dilakukan oleh seluruh guru-guru, bahkan ekosistem sekolah, penjaga sekolah, operator, TU, dan lain-lain. Saya berbagi praktik baik, Bapak Ibu, dengan rekan kerja dan guru-guru, tentunya itu dengan meminta dukungan dari kepala sekolah. Jadi setiap hari Sabtu, Bapak Ibu, sejak bulan 7 itu, sekolah kami setiap hari Sabtu sekali seminggu ataupun 2 minggu sekali, kami itu melakukan belajar bersama di sekolah secara luring, tentang apa saja inovasi termasuk membaca rapor pendidikan, kuisis, Canva, dan lain-lain. Semua guru berbagi praktik baik apa yang mereka miliki. Nah, tetapi di sini kami punya ide, akhirnya sebulan yang lalu kami mendaftarkan kompel kami di platform Merdeka Mengajar dan sudah melakukan webinar sebanyak 2 kali di PMM untuk sekolah kami. Dan refleksinya guru dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari rapor pendidikan, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru kurang.
Capaian turun 6,61% dari tahun 2022. Skor capaian belajar tentang pembelajaran tahun ini 49,39, turun 2,43% dari tahun 2022. Skor capaian penerapan praktik inovatif tahun ini 51,7, turun 8,97% dari tahun 2022. Untuk meningkatkan karakter peserta didik, saya melakukan inovasi Madan, yakni inovasi Merdeka Belajar dengan akun Belajar ID. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan ialah sebagai berikut. 1. Memberikan asesmen dengan memanfaatkan akun Belajar ID melalui Google Formulir. 2. Sebelum memulai pelajaran, saya melakukan teknik mindfulness untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dengan emotional freedom teknik. Di hadapan teman-teman sekolah, sehingga saat ini saya merasa sakit hati, saya ikhlas dan menerima sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya. 3. Melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan membuat keyakinan kelas, poster, dan video P5 dengan akun Belajar ID melalui Google Slide dan Canva for Education. Murid membuat poster di karton, kemudian menuangkan dan mendesain lewat Google Slide dan Canva for Education. 4. Melakukan refleksi pembelajaran dengan akun Belajar ID dengan cara memberikan link Jamboard kepada peserta didik. Untuk mengatasi kekurangan komputer, maka siswa dibagi dalam kelompok dan saling bekerja sama dalam pembelajaran. Bagi siswa keyakinan kelas diberikan konseling teknik segitiga restitusi untuk menerapkan disiplin positif dan mengembalikan karakter murid menjadi lebih baik lagi. Masalah apa, Tia? Berantem di kelas. Iya, berantem di kelas. Iya, Bu. Kenapa berantemnya, Tia? Karena teman saya suka nyontek-nyontekin saya, Bu. Jadi saya emosi. Agar implementasi kurikulum Merdeka ini terlaksana secara holistik oleh seluruh ekosistem sekolah, saya meminta dukungan dari kepala sekolah untuk berbagi praktik baik kepada guru-guru dalam memanfaatkan akun Belajar ID dan platform Merdeka Mengajar. Saya bersama kepala sekolah dan guru-guru melakukan eksplorasi rapor pendidikan untuk meningkatkan rapor pendidikan SMK Negeri 1 Pangkatan. Hasil yang didapat dari inovasi Madan, Merdeka Belajar dengan akun Belajar ID. Terjadi peningkatan karakter murid. Berkurangnya jumlah absen murid dari 30% menjadi 5%. Keterlambatan peserta didik dari rata-rata 30 orang per hari menjadi 5 orang per hari. Murid menjadi semangat termotivasi untuk belajar. Ujian semester dilaksanakan secara online dengan akun Belajar ID. Guru menjadi paham dalam memanfaatkan akun Belajar ID dan platform yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Guru membuat keyakinan kelas di kelas mereka dan menggunakan segitiga restitusi di dalam menerapkan budaya positif. Komunitas belajar sekolah terbentuk. Saya merasa bangga dengan inovasi Madan yang saya lakukan di sekolah sehingga anak-anak tertarik dalam belajar dan adanya peningkatan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya merasa puas guru-guru dapat memanfaatkan akun Belajar ID dalam pembelajaran dan memahami kurikulum Merdeka serta adanya komunitas belajar sekolah yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar dan sudah melakukan webinar di PMM. Hasil refleksi siswa belajar dengan menggunakan Jamboard, mereka bahagia dan senang dengan belajar menggunakan inovasi Madan. Pembelajaran jadi menarik, interaktif, dan menantang. Dengan inovasi Madan, Merdeka Belajar dengan akun Belajar ID, murid-murid menjadi lebih kreatif dan bernalar kritis, semakin rajin dan termotivasi belajar. Guru-guru pun semakin kreatif dan inovatif,
Merdeka Belajar. Belajar menggunakan akun Belajar ID. Belajar jadi asik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Saya jadi bisa menghasilkan produk hasil belajar yang keren. Saya jadi semangat belajar dan rajin sekolah. Terima kasih Bu Eunike. Demikian. Jadi, Bapak Ibu, itulah tadi praktik baik yang saya lakukan di dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan ataupun meningkatkan karakter peserta didik. Semoga praktik baik saya dapat menjadi inspirasi ataupun masukan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada Bapak moderator kita, Bapak Riston Lumban Gaul. Oke, baik. Terima kasih Bu Eunike. Nah, Bapak dan Ibu, luar biasa sekali ya penyampaian praktik baik yang dilakukan oleh Bu Nike. Jadi saya tadi kalau dari narasumber kita malam ini, Ibu-Ibu semua ya, Bapak dan Ibu, jadi saya singkatnya jadi saya buat mereka BTS. Kenapa? Jadi kalau BTS itu tadi ada guru BK-nya. Jadi jangan bilang Bapak dan Ibu, jangan kita kalau BK gimana sih mengintegrasikan TIK-nya. Jadi itu tadi B-nya guru BK Ibu Eunike, T-nya T itu guru TIK, itu Bu Gus Depi tadi, dan S-nya Bu Citra, guru sains. Jadi saya buat tadi BTS ya. Nah, jadi luar biasa sekali narasumber kita malam hari ini, yang mereka ini sudah punya banyak sekali praktik-praktik baik. Nah, Bapak dan Ibu untuk iya, jadi BTS tadi saya kayaknya cocok nih grup mereka BTS. Jadi ada guru BK, ada guru TIK, ada guru sains. Jadi itu berkolaborasi sangat luar biasa tadi. Jadi Bapak Ibu nggak ada saya guru ini kayaknya TIK nggak bisa. Nah, itu Ibu Eunike tadi guru BK loh Bapak Ibu. Jadi bisa dengan pemanfaatan teknologi tadi. Apalagi kita sudah dikasih dari Kementerian akun belajar.id. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi karena waktu kita masih ada, kita nanti sampai jam 21 di sini masih 20.24 waktu kita. Jadi untuk sesi pertama kita boleh ya Bapak Ibu raise hand, nanti siapa yang mau bertanya 3 orang. Ya Bapak Ibu silakan boleh raise hand, nanti langsung sebutkan nama, sekolahnya dari mana, nanti pertanyaannya ditujukan untuk narasumber kita. Oke, silakan Bapak Ibu, karena waktu kita masih ada. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, daftar hadirnya sudah kami bagikan di kolom chat, silakan diisi Bapak Ibu. Oke, yang mau bertanya ini ada, bentar Bapak Ibu saya lihat yang pertama ada Pak Jackson Pane, silakan Pak Jackson Pane. Pak Jackson Pane masih mute, boleh mikrofonnya diaktifkan. Nggak bisa mungkin. Iya Pak Jackson Pane. Oke, kita beralih ke Pak Winner dulu karena tadi Pak Winner juga. Silakan Pak Winner, ada yang mau ditanyakan buat narasumber kita malam hari ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Riston Lumban Gaul atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali bisa dibagikan hal-hal yang baik pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Winner dari SMK Negeri 1 Pususuan. Saya guru listrik. Salam kenal kepada narasumber yang hebat-hebat. Mungkin sudah sangat terkenal, ada Bu Eunike, kemudian Bu Citra, Bu Sia tadi ya, sama kalau Pak Riston mungkin sebagai moderator aja ya. Jadi sangat sangat salut dengan ibu-ibu yang hebat ini, apalagi ibu-ibu jadi malu sebenarnya lebih sibuk ibu-ibu ya ngurus anak, tapi bisa lebih maksimal. Jadi mungkin ini saran aja ya Pak Riston ya. Mungkin kalau tidak salah saya guru pembatik ya yang narasumber hari ini. Iya.
di mana mungkin ada ya betul. Ada tindak lanjut atau aksi nyata yang harus memang sharing atau dibagikan dengan guru-guru yang lain gitu ya. Nah, walaupun dengan memang seperti itu, jadi kami dapat hal yang positifnya, sangat bersyukur juga. Tapi mungkin ini saran saya gitu ya, supaya jangan dapat pemenuhan tugas, karena kan rata-rata yang dibagikan ini kan berkaitan dengan aplikasi. Jadi kalau mungkin teori-teori sosial yang disampaikan sekilas bisa langsung menangkap gitu kan. Jadi supaya memang betul-betul guru-guru ini dapat ada tindak lanjut, karena mungkin dengan harapan bisa berkembang sendiri agak sulit ya. Memang kalau zaman sekarang kan tergantung kitanya. Kalau banyak langkah untuk mengeksplor yang lain secara otodidak sangat dimungkinkan gitu. Tapi bagaimana apa yang sudah dibuatkan oleh narasumber yang hari ini bisa juga ada sama guru-guru yang sekarang peserta gitu. Jadi jangan hanya mendengar begitu. Artinya adalah tuntunan mungkin dalam bentuk workshop. Mungkin kalau webinar ya kita maklumi kan karena waktunya juga terbatas begitu. Jadi supaya ada betul-betul mungkin bisa juga terimbas begitu. Terima kasih Pak Riston, itu aja. Oke. Mikrofonnya Terima kasih Pak Winner. Ya, terima kasih Pak Winner. Ya, bisa saya tangkap tadi masukan ya Bapak. Yang pasti memang kami di sini, kami berempat ada dengan narasumber, yang pasti kami ini pembatik yang mengikuti pembatik di level 4, dan kami sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2023. Dan memang untuk webinar kita malam ini khusus sesi berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti mau misalnya lebih lanjut lagi kita gimana nih biar Bapak Ibu guru di sini, bolehlah nanti ada kegiatan kita misalnya, karena memang dari Pusdaten sendiri dari Kemendikbudristek juga sudah memang artinya jangan berupa tutorial, memang praktik baik yang sudah kita lakukan terkait mulai dari level 2, level 3 ya Pak Winner. Jadi nanti boleh kita diskusikan untuk kedepannya, boleh kami mungkin dan narasumber, ibu-ibu narasumber juga nanti kita libatkan bagaimana nanti ketika ada lagi semacam workshop ya. Jadi memang kalau kayak tadi Canva, aplikasi Word Wall, Articulate Storyline 3, jadi banyak sebenarnya seperti yang dibilang Ibu Gusti Pilas tadi yang bisa kita manfaatkan. Cuma di sini memang dibatasi untuk berbagi praktik baik, bukan tutorial atau cara membuatnya. Jadi tapi yang pasti ada waktu nanti kita bisa sesi berbagi Bapak dan Ibu. Jadi di sini memang berbagi praktik baik. Jadi kalau dari narasumber pertama, kedua dan ketiga tadi memang difokuskan untuk praktik baik yang sudah kami lakukan gitu ya Pak Winner. Yang pasti kami sangat-sangat mengapresiasi dan kami akan sangat kedepannya bagaimana nih kita yang sahabat-sahabat teknologi kalau kita buat tentang pemanfaatan ini atau seperti itu. Nanti akan kami seringkan dengan teman-teman atau sahabat-sahabat teknologi yang lain. Ya Pak Winner. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih sama-sama Pak. Nah, yang kedua boleh ada di sini yang sudah raise hand. Ada Pak Jackson, silakan Pak Jackson. Mikrofonnya dibuka. Dikirim si Risto. Pak Jackson Panek. Oh iya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu biar kita bisa langsung. Ada Pak Jackson ini dari tadi sebenarnya Pak Jackson Pane, kedengaran suara saya Pak Jackson, silakan. Mikrofonnya dibuka, boleh. Atau Bapak Ibu yang lain boleh bertanya Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Winner memang masukan yang pasti akan kita pertimbangkan ya Pak. Oke. Bapak dan Ibu yang lain, masih ada waktu kita 29 menit lagi karena kita sampai jam 21 ini Bapak Ibu. Jadi masih banyak waktu kita untuk boleh sharing atau berdiskusi atau terkait Mas. Oke, Ibu Khadijah Nur Lubis, silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Ya. Oke, silakan Bu. Izin ya Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya off kamera ya, karena situasi tidak mendukung. Jadi di sini saya mau nanya ke Ibu yang memanfaatkan apa ya, inovasi Madan, Bu Yuni kayak ya tadi ya. Iya, yang inovasi Madan yang ingin saya tanyakan. Tadi kan saya sangat kagum gitu ya melihat inovasi Madannya, di mana sepertinya semua guru-guru itu sangat bersemangat dan kolaborasinya itu sangat kuat sehingga semua mau seperti itu. Jadi adakah kiat-kiat khususnya Ibu? Karena saya sendiri di sekolah, saya kebetulan guru penggerak angkatan 7 juga yang sudah lulus, tetapi ketika kita berbagi pemahaman seperti keyakinan kelas dan juga ada untuk KSE dan juga seperti bagaimana kita mempraktekkan segitiga restitusi, teman-teman saya itu sering pesimis duluan. Itu kan teorinya Bu, katanya. Kalau nanti dipraktek, kita kan tahu murid-muridnya itu nakalnya gimana gitu. Segitiga restitusi nggak bakalan bisa merubah mereka, nggak bakalan mempan gitu. Jadi terakhir kan karena kita merasa kurang dukungan, jadi ya udahlah sampai di saya aja gitu. Padahal kita sudah berbagi gitu. Adakah kiat-kiat khususnya supaya teman-teman kita juga mau mempraktikkan seperti yang saya lihat di Ibu tadi, berarti kan nggak cuma satu orang yang praktik di sekolah itu. Kalau semuanya bergerak, semuanya mau mempraktikkan, otomatis sekolahnya itu bakalan bisa gitu. Seperti yang diibaratkan taman siswanya Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau cuma sendirian seperti saya, itu tidak akan membekaskan riaknya gitu. Riaknya sangat kecil dan tidak nampak di permukaan. Mohon ini berbagi rahasia tips jitu-nya bagaimana gitu supaya teman-teman kita juga mau mempraktikkan seperti yang kita lakukan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Khadijah Nur Lubis atas pertanyaannya. Ini langsung ditujukan sama Ibu Nike nih. Oke, silakan Bu, langsung dijawab aja ya Bu, biar langsung clear. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Riston. Terima kasih juga untuk Ibu Khadijah. Salam kenal untuk Ibu. Ya, benar sekali Bu, tidak semudah untuk membalikkan tangan, untuk mengajak kawan berkolaborasi, ataupun mengikuti praktik baik kita. Jadi memang untuk Akun Belajar ID itu sendiri di akhir tahun 2021, bulan 12, saya sudah mengenalkan Akun Belajar ID. Mungkin teman-teman di kabupaten saya sendiri belum tahu apa Akun Belajar ID itu. Di situ saya berbagi sama teman-teman, mereka cuma sebatas mau dapat sertifikat awalnya. Sebatas mau dapat sertifikat kena zaman COVID. Dan itu pun ketika melatih mereka pun, udah kalau bisa yang sejam 2 jam aja gitu ya kan. Nah, kemudian di tahun kedepannya pun, tetap memang ada selalu yang di antara yang teman-teman itu pasti ada yang selalu berkata teknologi itu tidak bisa diterapkan ataupun merdeka belajar itu tidak bisa diterapkan di sekolah. Pasti ada seperti itu. Tetapi kunci yang pertama saya pegang adalah kepala sekolah saya, Ibu Khadijah. Jadi saya mendekati kepala sekolah saya berbicara kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah yang melihat keyakinan kelas saya. Dia lihat ada keyakinan kelas, saya buat. Dulu saya sendiri memulainya. Saya buat ke tiap-tiap kelas, Bu. Walaupun saya guru BK, saya nggak nyuruh wali kelas seperti gini. Nah, mereka melihat dengan sendirinya akhirnya. Kan keyakinan kelas itu kan anak-anak kerja kelompok, kemudian mendesainnya pakai poster dan lain-lain, Canva, kemudian menempelkannya di kelas. Nah, di situ muncul 1, 2, 3 orang guru yang tertarik melihatnya. Karena kan ditempel di sekolah, mereka tertarik melihatnya. Dan bahkan dari keyakinan kelas itu muncullah keyakinan sekolah. Dan itu ditempel di ruang BK kalau untuk keyakinan sekolah. Keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan untuk praktik baik ataupun diskusi bersama gitu kan, diskusi bersama di sekolah. Ini awal-awalnya
kami lakukan jam istirahat 20 menit atau 15 menit les kedua, istirahat kedua. Paling yang masuk itu hanya 5-6 guru, tapi ada selalu kepala sekolah yang masuk 5-6-7 guru. Kemudian suatu saat nggak ada kepala sekolah, kawan-kawan tertarik belajar Canva, rame belajarnya gitu. Kemudian selanjutnya lagi, semakin lama semakin yang tadi yang mungkin nggak mau tahu ataupun keras kepala jadinya ikut gitu. Dan untuk PMM sendiri pun gitu. Jadi kan kepala sekolah tadinya ketakutan gitu kan. Bu Nike, nanti kalau cuma 5 orang masuk ke webinar di PMM komunitas sekolah kita gimana Bu? Apa masih diakui kombel kita itu? Masih lah Bu, 5 atau 3 orang pun tetap. Ternyata yang masuk itu awal-awal webinar seri pertama yang masuk ada 15 orang kami, Ibu. Lalu yang berapa hari yang lalu kami sudah buat webinar juga. Di situ yang masuk menjadi 30 guru kami, 30 dari 15 webinar seri kedua. Jadi masih ada 2 seri yang kami lakukan. Dan yang berbagi praktik baiknya pun saya menyuruh kawan-kawan di sekolah dengan segala kompetensi dan kemampuan yang mereka miliki untuk berbagi. Jadi saling mendukung di situ. Dan segitiga restitusi ataupun tidak menghukum anak dengan kekerasan itu. Nah, ini dia memang pasti ada 1-2 guru itu ada melakukannya, tetapi sudah berkurang. Yang ada beberapa, tahulah guru produktif ya kan, guru apa SMK jurusan teknik listrik, TKJ, TKR, memang kadang-kadang mungkin orang guru itu berprinsip harus dikerasin. Ternyata seiring dengan waktu mereka melihat siswa yang dikerasin malah menjadi keras, malah melawan. Tetapi ketika dia lembut, kita lembutin, walaupun mungkin karakternya susah, pasti namanya karakter susah berubah, tetapi anak itu karakternya itu tetap menjadi seorang yang lemah lembut walaupun dia laki-laki. Nah, lama-lama teman-teman itu melihat sendiri gitu. Lama-lama pun mereka sadar juga, dan kepala sekolah juga selalu mengajak ini, ayo sekolah ramah anak. Nah, memang dukungan kepala sekolah sih yang terutama di dalam mempraktekkan ataupun mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kami, termasuk rapor pendidikan. Itu pun kepala sekolah kami ada 3 kali, tahun lalu pun dibacakannya, tahun ini ada 3 kali kami berkumpul lagi, dan ini membahas literasi kami rendah, merah. Nah, bahkan dia mengajak ke Pak guru-guru apa harus kita lakukan. Nah, memang dukungan kepala sekolah sangat penting sih menurut saya, seperti itu Bu Khadijah. Oke, mungkin ada yang gimana Bu Khadijah? Ya, jawabannya sangat baik Ibu, sangat bagus, dan mungkin berarti ini harus mulai dari diri kita gitu ya Bu ya. Dan apapun yang terjadi, terjang tanpa menyerah gitu ya. Berarti kita jangan menyerah meskipun pada awalnya kita sendirian, dan mungkin di kesendirian kita nanti ada yang melirik sedikit dan ikut, seperti itu mungkin ya Bu ya. Ya, makasih Ibu jawabannya. Mudah-mudahan bisa saya aplikasikan di tempat instansi saya. Kebetulan ya, saya mengajar itu di SMP Negeri 1 Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal. Tadi belum sempat saya kenalin sekolahnya. Oke, makasih Ibu jawabannya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Ibu Khadijah tadi yang sudah langsung dijawab oleh Ibu Nike tadi. Ya, betul sekali. Saya menambah sedikit. Mungkin yang pasti Ibu Khadijah, memang ketika kita melakukan sesuatu praktik baik, kadang banyak mungkin rekan guru kita yang belum ini. Tapi yang pasti kita mulai dari diri sendiri pastinya. Apalagi posisi kita sebagai guru penggerak. Saya juga pernah merasakan posisi yang sama. Yang pasti ketika hal-hal yang kita lakukan itu terus-menerus dan memang konsisten, nanti pasti ada kok yang melirik. Yang pasti, gimana sih Pak membuat seperti ini? Jadinya memang nggak segampang membalikkan telapak tangan pastinya, apalagi kita melakukan sesuatu praktik baik. Ya, oke Ibu Khadijah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu boleh ada lagi yang mau bertanya. Untuk yang bertanya ketiga nih, tadi ada
Bu Khadijah. Selanjutnya Bapak dan Ibu boleh sharing atau masukan atau pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Masih ada waktu kita. Boleh raise hand Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan masukan pun boleh Bapak Ibu. Kita sharing. Karena di sini kita belajar bersama sebenarnya Bapak dan Ibu. Kita masuk sesi umpan balik aja Pak Riston, karena tidak ada yang bertanya ya. Berarti iya. Semua ya Pak Riston ya. Iya, umpan balik. Hasil kita malam ini. Iya. Gak usah malu-malu Bapak Ibu, kita sama semua Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat ini semua. Atau karena udah kemalaman ya Pak. Di sini masih. Oh iya, ada Ibu Bu Yanti Gultom ini. Raise hand. Oke, silakan Bu Yanti, sebutkan nama sekolahnya dari kabupaten mana. Oke, silakan Bu. Terima kasih Pak Riston. Salam kenal dari saya Yanti Gultom, unit kerja di SD Negeri 1763744 Delok Nauli, Kecamatan Paramaksian, Kabupaten Toba. Jadi satu kabupaten dengan Pak Riston. Iya, sudah sering saya. Oke Bu Yanti. Iya. Sering juga ketemu ya Pak ya. Betul sekali, sering saya kita hanya ketemu. mau Untunglah ada memberikan dari Toba. Iya, saya hanya mau memberikan apresiasi. Ini praktik baik dari ibu-ibu narasumber, sangat luar biasa dan betul-betul bisa menginspirasi kami untuk mengikuti jejak Bapak Ibu sebagai apa namanya, pejuang apa tadi namanya Pak? Pejuang TIK ya. Pejuang teknologi, Iya, Tadi ada Ibu Duta Teknologi Bu Lydia. Iya, Jutek jadi namanya katanya, pejuang teknologi Bu. Iya, jadi para ibu jutek ya, kami juga ingin untuk mengikuti jejak ibu-ibu narasumber. Kemudian saya merefleksi diri, ternyata untuk pemanfaatan TIK ini bisa juga untuk peningkatan karakter yang dari Ibu Onike tadi ya, sebagai guru BK. Berarti tidak hanya untuk pelajaran umum, tetapi juga bisa untuk meningkatkan karakter. Jadi terima kasih atas praktik baiknya yang sudah dibagikan ke kami, Bu. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya, Pak Riston. Oke, terima kasih Bu Yanti ini ya, betul ini Bu Yanti ini sering juga ini ketika ada pelatihan kegiatan di kabupaten kami, Kabupaten Toba, termasuk guru yang kreatif dan aktif juga Ibu Yanti. Iya, jadi betul Bu Yanti tadi memang
Karena MP ini kan menggunakan perangkat atau gadget. Apakah kalau misalnya sekolah membatasi ini, apakah memang maksimal digunakan atau gimana gitu ya? Boleh Bu Nuike atau Bu Gus Detilas yang mencoba menjawab? Baik, terima kasih. Salam kenal Bu Khadijah. Salam kenal Ibu, sudah sering kita jumpa ya. Jadi Ibu terima kasih. Jadi apabila ada pembatasan penggunaan handphone di sekolah, apakah penggunaan MPI ini tetap efektif gitu ya? Nah, jadi jawabannya adalah tetap Ibu. Nah, jadi MPI ini itu adalah media, alat, kan begitu ya. Nah, jadi namanya alat, berarti kapan kita gunakan? Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bila misalnya digunakan di luar dari jam sekolah, berarti di luar dari jam sekolah. Bila misalnya di sekolah, kan tidak semua sekolah melarang penggunaan HP ya Bu. Nah, jadi walaupun di sekolah saya dilarang penggunaan HP, tapi ada waktu-waktu tertentu juga saya izin ke kepala sekolah, boleh. Tapi saya hanya tanggung jawab di jam saya, itu pun tidak setiap hari. Jadi memang penggunaannya itu akan efektif. Bagaimanapun pasti efektif, yang penting kita ajak si anak untuk menggunakannya. Apalagi kan MPI ini bisa digunakan dua juga Ibu, online atau offline. Nah, kalau online berarti nanti yang kita buat itu kita konversikan ke dalam alamat web, sehingga kita langsung kasih linknya, sama seperti membuka Facebook, sama seperti membuka YouTube, kan bisa di mana saja begitu ya. Nah, jadi kalau secara offline berarti nanti MPI kita itu dalam bentuk aplikasi yang filenya kita kasih ke anak-anak. Tentu saja kalau dalam bentuk aplikasi mereka bisa simpan di HP-nya, di laptopnya, atau di Chromebook-nya seperti itu. Jadi biarpun dengan segala keterbatasan, saya rasa ketika kita tahu kapan waktu penggunaan yang tepat, maka penggunaan pemakaian MPI ini akan berjalan efektif. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya, Ibu. Bagaimana Bu Khadijah? Iya Bu, makasih Bu, penjelasannya sangat menginspirasi menurut saya. Jadi tidak ada kendala meskipun HP anak, cuma beberapa anak yang punya sinyal di sekolah sangat misalnya tidak stabil, berarti itu tidak kendala karena bisa anak buka di rumah atau di angkot mungkin ya dalam perjalanan pulang. Ya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Khadijah tadi atas pertanyaannya. Sekarang Bapak Ibu, karena waktu kita masih ada kurang lebih 9 menit lagi, jadi kami mohon meminta 1-2 orang Bapak dan Ibu guru hebat di sini memberikan umpan balik terkait kegiatan webinar kita malam hari ini. Boleh Bapak Ibu, silakan 1-2 orang memberikan umpan balik terkait pelaksanaan webinar kita pada malam hari ini. Boleh Bapak Ibu? Kalau mungkin tadi pertanyaan saya kayaknya udah ini, jadi umpan balik saja Bapak Ibu boleh terkait pelaksanaan webinar kita pada malam hari. Boleh raise hand Bapak Ibu? Siapa yang mau memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan webinar kita pada malam hari ini? Oke, silakan Pak Winner. Izin ya, terima kasih. Pak Riston izin Bu Unike, Bu Citra, di sangat mungkin baru ini bisa berkenalan di dunia maya gitu ya. Di sangat apresiasi dengan kegiatan webinar ini. Mungkin satu dari saya umpan baliknya gini. Ada fenomena gini ya. Selama ini kan kadang-kadang guru ini ikut webinar atau kita ada seminar, mungkin tidak salah juga sih gitu ya. Karena orientasi pertama kan sertifikat begitu. Walaupun dalam sekarang ini kan untuk apa sertifikatnya kurang tahu juga. Jadi ada levelnya itu bukan substansi materinya atau pengetahuan kita yang harus nambah. Kalau saya pribadi seharusnya itu yang di atas, makanya sering saya lihat kalau di grup-grup juga
ada nggak sertifikatnya, dalam arti untuk mau apain, untuk kumpulin gitu kan. Nah, jadi walaupun saya pribadi tadi mohon maaf tidak bisa 100% karena kebetulan ada juga ada kegiatan saya ngajar di bimbel gitu ya. Jadi ada tadi sambil ngajarin gitu. Dengan narasumber yang sangat luar biasa begitu ya. Sayang sebenarnya tidak mendengar 100% apa yang disampaikan, tapi memang bukan saya munafik gitu. Kalau saya pun pribadi, kalau misalnya saya narasumber, kalau semua tutup kamera nggak enak juga gitu kan. Kalau kita mengajar sebagai guru kan gitu Pak, siswa ini pada di mana semua nih, ini dengarin atau tidur atau bagaimana gitu. Nah, ada kedua kali ini saya ikut webinar yang baru saya mungkin ada ada hal tertentu yang dicapai dari narasumber juga, tapi mungkin gini, ada disparitas karena hanya berbagi tadi gitu. Jadi kami mau nanya pun orang bapak ibu ini yang ahlinya semua kan, apa yang mau kami nanya gitu kira-kira gitu. Jadi dalam hal ini mungkin makanya tadi tidak ada yang terlalu banyak menanya karena belum juga sampai antara posisi kami audiens dengan yang narasumber. Jadi kalau berikutnya mungkin bisa lebih file atau mungkin gimana ya, sesi webinarnya kalau bisa langsung dilanjut dengan mungkin sebagai latihan gitu, sehingga yang audiensnya lebih ikut serta gitu. Jadi tidak hanya mendengar, kadang-kadang ya sudah ya, gimana bilangnya, mungkin berlalu dengan waktu nanti akan selesai. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Winner. Ya, saya lihat tadi pandian mama saya baru tinjak, jadi merlai saya sebenarnya panggil lain. Ya, jadi Pak Winner ya betul sekali. Jadi memang tadi seperti di awal saya bilang, karena memang jadi gimana menurut Bapak pelaksanaan webinar kita malam hari ini? Kalau dari Bapak tadi betul memang akan kita diskusikan nanti mungkin, karena memang ini tidak sebatas di sini. Kami kemarin juga dibekali tidak hanya sebatas berbagi praktik baik, meskipun nanti memang ini kan ada untuk siapa nanti yang jadi duteknya, yang pasti tidak, dan saya yakin Bapak Ibu narasumber ibu-ibu narasumber tadi mereka sering melakukan praktik baik, pelatihan-pelatihan juga atau membersamai guru-guru di kabupaten mereka masing-masing atau melaksanakan, ada juga ini narasumber berbagi praktik baik di PMM. Jadi jangan takut Pak Winner, nanti mungkin kalau ada untuk, iya betul, kalau peserta nanti ada kayak semacam RTL-nya, rencana tindak lanjutnya akan lebih tertantang nih untuk menyelesaikan tugas gimana gitu ya. Jadi untuk umpan baliknya apa nih Pak Winner untuk kegiatan kita malam hari ini? Secara keseluruhan sudah sangat baik, berjalan dengan baik. Kami sangat mengapresiasi, berterima kasih kepada Ibu narasumber dan juga Pak Riston yang sebagai moderator dengan kegiatan webinar ini yang membuka dan menginspirasi kami lagi, cakrawala kami, bagaimana seorang guru itu harus memang tetap yang lebih bersemangat, dan guru itu harus lebih belajar juga daripada siswa sebenarnya begitu, supaya kita bisa mengimbangi kebutuhan daripada siswa kita ini yang merupakan juga mereka anak-anak dalam generasi Z yang memang dengan karakteristiknya yang harus memang kita akui bahwasanya kita juga harus mau mendekatkan diri dengan mereka. Dan memang seperti yang dibilang Pak Esther juga, karena tadi saya ingat itu masalah kalau zaman sampai hari ini guru yang tentang belajar ID pun belum tahu. Nah, faktanya masih banyak Pak, banyak itu. Jadi mungkin pesan juga kepada bapak-bapak yang jadi duta sahabat teknologi, faktanya begitu, gak usah jauh di kampung sana, di sekolah saya pun mungkin karena faktor juga usia dan guru ini pada sudah mungkin di satu sisi, makanya yang hadir ini saya sangat salut, walaupun dengan ada beberapa yang lihat tadi wajahnya masih jauh di atas umur saya, sangat salut, artinya kerelaan hati untuk mau belajar itu mendengar sudah ada gitu. Dan guru itu masih banyak juga seperti tidak mau belajar begitu dengan teknologi yang sekarang, ya memang itu yang diinginkan oleh siswa-siswa kita. Saya sangat salut dengan, saya ikuti juga Bu Unike di medsosnya. Kebetulan saya dulu pindahan juga dari Seikanan, dari Labusel.
Dan kami sama di SMK memang tadi saya salut dengan ibu-ibu. Memang begitulah situasinya. Walaupun teknologi tidak bisa menggantikan guru, tetapi harus kita memang memaksimalkan teknologi itu supaya pembelajaran di kelas atau di sekolah bisa lebih maksimal. Itulah zamannya. Memang ada kawan juga yang seperti itu. Kalau saya pribadi mungkin karena tidak mau lagi belajar, tapi kan manusia ini kan cenderung nyari alibi ya, gitu ya, supaya tidak mau ini. Saya bilang, ada dulu bimbel yang sempat booming, Ruang Guru, pernah kita dengar semua. Ruang Guru itu kontennya sangat luar biasa, tapi ternyata setelah 2 tahun mereka beralih juga jadi ke offline. Dan saya bandingkan, saya di bimbel lama, dan kami di bimbel selalu masih manual. Zaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu, itu juga ya bisa, tapi memang teknologi harus. Karena juga harus memaksimalkan posisi kita sebagai guru, membantu. Sangat banyak yang tidak bisa kita ajarkan, tetapi dengan teknologi bisa dibantu. Dan memang untuk membuat satu konten, makanya saya taruh salut sama ibu-ibu narasumber sini, memang tidak mudah Bu ya buat kontennya. Betul. Tidak mudah, artinya mempersiapkan satu bahan pun tidak mudah. Maksimal mungkin saya posisikan diri saya dengan yang lain-lain sebagai peserta, karena kami terkesima dengan yang sudah ditampilkan tadi, sehingga kami terdiam gitu. Maka untuk itu mungkin kedepannya tadi saran saya yang pertama itu kalau bisa itu, sehingga nanti pasti lebih dekat. Mungkin nanaknya kan akan lebih, ini kok mana kok belum bisa ini saya buka ini. Nah mungkin masih posisi di situ, sehingga kedekatan antara di narasumber dengan peserta akan lebih baik lagi. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Winner, yang pasti sarannya sangat bagus sekali, saran dan masukannya tadi, dan umpan baliknya. Dan yang pasti Bapak Ibu kami, baik narasumber Ibu Onike, Bu Gus Depilas, dan Ibu Citra, dan saya juga, ada kami beberapa sahabat teknologi ini yang sebagai co-captain juga untuk memfasilitasi terkait pemanfaatan akun Belajar ID. Jadi nanti Pak Winner, untuk besok masih ada lagi webinar, boleh silakan diikuti lagi Bapak Winner nanti yang pasti besok, karena memang kami dikasih, dan untuk besok saya nih memang benar kalau saya di Kabupaten Toba nih, saya sebagai co-captain akun Belajar.id Toba, besok saya harus membersamai SMA 1 Habinsaran yang jaraknya dari sini, jarak tempuhnya bedanya juga sulit. Jadi saya akan berangkat pagi yang pasti, dan malamnya nanti ada lagi webinar yang pasti Bapak Ibu, kita sebisa mungkin kita akan membersamai Bapak Ibu, dan memang itulah ketika kita sudah punya skill, mari kita bagi Bapak Ibu. Artinya itu akan lebih berdampak lagi. Semakin banyak guru-guru yang punya mindset bahwa kita harus bergerak, tergerak, dan menggerakkan, itu pasti akan lebih mudah menggerakkan kapal besar ini. Jadi Bapak Ibu, iya di sini ada Ibu Launa juga rekan saya. Iya, jadi yang pasti itu akan kami pertimbangkan, dan memang itu adalah kegiatan kami selanjutnya untuk, dan tak intinya nanti boleh diikuti Facebook tadi udah dibagi oleh Bu Nike, Bu Gus Depilas, Ibu Citra, boleh dari jejaring sosial media nanti boleh dilihat juga. Ini Bapak, ini Bu, gimana ini masih ada yang mau resen Bu Nike, kita kasih ya Ibu Nova. Memang sebenarnya waktu kita udah lewat nih 2 menit, tapi nggak apa-apa, satu lagi ada Ibu Nova, silakan Ibu Nova kalau mau bertanya atau umpan balik silakan.